بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع أئمة مذاهب الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين. إلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سلمان المدني وشيخ عبد القادر إبراهيم الجنبي وشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي وشيخ سراج الدين محمد وشيخ أشعر شمس العارفين. وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم الباجوري والشيخ النووي الجامي وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم بمحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian berbahagia, alhamdulillah hari ini kita masuki hari kedua daripada majelis kita daripada kitab Tijarah Darari. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita yang kemarin. Fal wajibu huwa alladhi la yumkinu 'adamuhu. Iko definisi tentang wajib, mustahil dan jaiz. Setelah kemarin Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri dipinta oleh sahabatnya, dipinta oleh ikhwannya untuk menulis satu risalah yang ringkas yang mencakup tentang sifat bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz bagi Allah. Imam Syekh An-Nawawi menjelaskan melalui syarahnya, fal wajibu, lalu apa itu wajib? Fal wajibu, maka ada pun definisi wajib dalam fan ilmu tauhid. Jadi beda-beda, tauhid itu beda, fiqih beda lagi, usul fiqh, definisi usul fiqh beda lagi. Apa kalau definisi usul fiqh wajib itu? Wajib itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu definisi wajib dalam ilmu fiqih, dalam ilmu usul. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu fiqih. Tapi kalau wajib dalam fad ilmu tauhid beda lagi. Apa itu wajib? Huwa alladhi la yumkinu 'adamuhu. Wajib itu adalah alladzi la yumkinu, yang tidak memungkinkan, adamuhu, tidak adanya Allah. Itu wajib. Sesuatu yang tidak memungkinkan tidak adanya Allah. Gampang dia.
Bisa dipahami masih? Sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya Allah. Berarti tidak mungkin Allah itu tidak ada. Yang wajib Allah itu ada. Wa dzalika kadzatihi ta'ala. Dan adapun contoh wajib itu kadzatihi seperti adanya zat Allah Ta'ala. Berarti adanya Allah itu wajib. Wa tahayyuzu lil jirmi. Apa tahayyuz maksudnya itu? Mumana'atuhu 'ala al-qadr al-ma'khudh. Daripada perkara yang mencegahnya 'ala al-qadr al-ma'khudh, atas kekuasaan yang diambil minal faraghi, daripada butuh kepada tempat. Maksudnya mana'aka al-ghaira, mencegah kepadamu sesuatu yang lain, min ayyahilla fi makanihi wa kattisafihi al-jinni bi ahadil harakati was-sukuni. Min ayyahilla, daripada mustahilnya Allah Ta'ala, fi makanihi, butuh kepada tempatnya, fi makanika, pada tempatmu, wa kattisafil jinni, dan bersifat-sifat Allah itu al-jirim, bersifat jirim. Macam mana sifat jirim itu? Bi ahadil harakati was-sukuni, dengan salah satu sifat yang bergerak atau diam. Ayat tahayyuz lil jinn. Jadi mustahil Allah itu berhajat seperti jirim. Mana bersifat seperti jirim itu? Jirim itu bergerak diam. Ya. Allah itu bergerak atau diam? Berarti sifatnya tak sama dengan kita. Ya, sifatnya tak sama dengan kita. Wal mustahilu, adapun mustahil, apa definisi mustahil? Jadi wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya Allah. Tak mungkin Allah itu tidak ada. Allah itu pasti ada. Wal mustahilu, sedangkan mustahil itu apa? Huwallazi la yumkinu wujuduhu, ialah la yumkinu, yang tak mungkin, wujuduhu, adanya sifat itu. Kalau wajib, huwallazi la yumkinu adamuhu, sesuatu yang tak mungkin tidak adanya sifat itu, berarti harus ada. Kalau mustahil, allazi la yumkinu wujuduhu, tidak mungkin adanya sifat mustahil. Tak mungkin sifat mustahil itu ada. Apa contohnya? Kasyariki lillahi, seperti memiliki syarik, teman, lillahi, bagi Allah Ta'ala. Wa khulwil jirmi, dan sepinya jirim. Wa khulwil jirmi, dan sepinya jirim. Anil harakati was sukuni ma'an, daripada bergerak, was sukuni ma'an, dan diam bersamaan. Ya, kalau Allah punya teman mustahil, berarti Allah bukan Tuhan. Berarti Allah bukan Tuhan. Allah itu tak punya kawan. Seperti, adakah Allah tu punya kawan? Tidak ada. Kalau dikatakan Allah tu punya anak, berarti Allah bukan Tuhan. Allah tu punya bini, Allah bukan Tuhan, berarti makhluk. Kalau dewa macam mana? Kita tahu kan ada dewa ya. Dewa itu bukan Tuhan. Dewa itu masih bahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khulwil jirmi 'anil harakati was-sukuni ma'an, dan sunyinya jirim daripada bergerak dan diam bersamaan. Tidak mungkin kita tu bergerak dan diam secara bersamaan, tidak mungkin. Kalau saya menggerakkan tangan, apakah ini diam? Tidak, ini bergerak. Tapi kalau saya lepas tangan saya di bawah, berarti ini namanya sukun, diam. Tak mungkin bergerak dan diam itu bersamaan, tak mungkin. Itu mustahil. Ini contoh mustahil. Kalau bagi kita, halla fi makanik, kita butuh tempat, kita bersifat itu manusia. Ya. Wal jaizu, sedangkan adapun definisi jaiz, apa definisi jaiz? Huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Jaiz itu adalah allazi, suatu sifat, yumkinu, yang memungkinkan,
wujuduhu adanya sifat, wa adamuhu dan tidak adanya sifat. Jadi jaiz, bisa ada, bisa tidak. Apa contohnya? Kata'dhibil muti'i alladhi lam ya'sillaha ta'ala tarfata 'ainin. Kata'dhibil muti'i, contoh dari jaiz itu apa? Kata'dhibil muti'i, seperti menyiksa orang yang berbuat taat, menyiksa orang yang taat, alladzi lam ya'sillaha ta'ala, yang tak pernah berbuat maksiat. Siapa muti' Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, tarfata 'ainin, walaupun hanya sekedipan mata. Tarfata 'ainin, walaupun hanya sekedipan mata. Wa qattisafil jinni bi'aini ahadil harakati was sukuni, dan seperti mensifati jirim bi'aini ahadil harakati, dengan ain salah satu, dengan ainnya seseorang, al harakati was sukuni, bergerak dan diam. Jadi ini jaiz bagi Allah. Apakah boleh bagi Allah menghukum orang yang berbuat taat? Boleh-boleh saja, mungkin saja, bisa jadi. Ya. Sebab kenapa? Itu jaiz bagi Allah. Jadi apa gunanya kita berbuat taat? Cuman yang jelas kalau kita berbuat taat, insya-Allah pasti dijamin Allah surga. Namun kok orang yang berbuat taat disiksa oleh Allah? Ya terserah Allah. Apakah orang yang berbuat maksiat biasa masuk syurga? Jaiz saja bagi Allah. Ini sebenarnya jaiz. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kata ulama yang lain, apa itu jaiz? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah mampu memperbuat segala sesuatu atau meninggalkan segala sesuatu. Ini contoh jaiz. Menyiksa orang yang berbuat taat, walaupun dia tak pernah berbuat maksiat, walaupun tarfata 'ainin, sekedip mata tak pernah berbuat maksiat. Boleh bagi Allah, boleh saja. Cuman terkadang kalau sudah berbuat taat, insya-Allah dijamin Allah untuk masuk syurga. Yang jadi masalah, boleh tak kita berbuat dosa? Berbuat dosa tak boleh. Yang jadi masalah, kita kok tak tahu mati kita kapan. Ya. Maka dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, fa idza jaa ajaluhu, kalau sudah datang ajal kita, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan. Kalau kata Allah nak mati kita hari ini, mati. Meninggal kita hari tengah ngaji, meninggal. Bisa jadi. Ya. Makanya kita dianjurkan tidak boleh berbuat maksiat. Maksiat itu lawannya taat. Taat lawannya maksiat. Kalau orang menjalankan perintah Allah, namanya taat. Kalau melanggar perintah Allah, namanya maksiat. Dua itu. Taat lawannya maksiat. Kalau orang itu menjalankan perintah Allah, berarti dia muti', orang yang taat. Kalau dia melanggar perintah Allah, berarti namanya maksiat. Perbuatan maksiat. Ninggal salat dengan sengaja, maksiat. Apa lagi? Tidak berpuasa, maksiat. Sengaja, apa lagi berzina, jelas-jelas maksiat. Ya. Apa lagi memandang sesuatu yang bukan halal, jelas-jelas itu maksiat. Nah ini maksiat lawannya taat, taat lawannya maksiat. Fa'ajabtuhu, kata Syekh Al-Ibrahim Al-Bajuri, sahabat aku minta aku nulis satu buku. Ya. Fa'ajabtuhu, ay ajabtu ba'dal ikhwani, ay ba'dal ikhwani. Fa'ajabtuhu, maka aku jawab, aku kabulkan permintaanhu mereka, ai ba'dal ikhwani, permintaan sebagian saudara-saudaraku itu, ila dzalika ay kataba ar-risalata, ila dzalika, kepada yang demikian itu, ai maksudnya kataba ar-risalata, menulis siapa Syekh Ibrahim, ar-risalata, menulis akan satu kitab. Faqultu, maka aku ucapkan, kata Syekh Ibrahim, wa billahi
at-taufiqu. Wabillah, dan dengan Allah, dan ialah karena sebab Allah at-taufiqu. Apa arti taufik? Ai khalqut ta'ati. Sebab Allah lah khalqut ta'ati, yang menciptakan sifat ta'at. Jadi wabillahi taufik itu artinya karena Allah lah yang menciptakan sifat ketaatan. Wabillahi taufiqu yajibu ala kulli mukallafin. Maka wajib atas tiap-tiap orang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Min zakarin, dari golongan laki-laki, wa untha, dan perempuan, walau minal awami wal abidi wal khidami. Walaupun orang laki-laki perempuan itu minal awami, orang yang awam, wal abidi, abid, hamba, wal khidami. Khidami ini jamak jadi khadim, pembantu. Wujuban ainiyan, wajib secara ain. Atau bahasa lainnya wujuban ainiyan, fardu ain. Apa fardu ain? Wajib bagi siapa? Wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Ayya'rifa ikut i'rabnya menjadi fa'il dari yajibu. Ayya'rifa bisa fa'il. Karena fa'il itu terbagi dua, kita kaji nahwu dikit. Fa'il itu ada namanya fa'il zahir, ada fa'il ta'wil, ada fa'il ghairu ta'wil. Kalau fa'il ghairu ta'wil itu terbagi dua, fa'il zahir, fa'il dhamir. Kalau fa'il itu fa'il ghairu ta'wil. Kalau fa'il ta'wil itu ditakwil dari isim masdar. Takwil isim masdar atau takwil dari isim fa'il. Ayya'rifa itu ditakwil menjadi fa'il. Kenapa ada an? An di awal namanya an masdariyah. Nah, ayya'rifa an itu namanya an masdariyah. Yajibu wajib atas orang mukallaf ayya'rifa, apa mengetahui ma yajibu, mengetahui siapa mukallaf ma yajibu, segala sesuatu yang wajib fi haqqihi, pada haknya Allah Ta'ala, wa ma yastahilu, dan mengetahui segala yang mustahil, wa ma yajuzu, dan segala yajuzu yang jaiz. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah. Maka kita wajibnya wajib aini. Berarti kalau fardu ain, setiap kita wajib tahu mana sifat yang wajib bagi Allah, mana sifat yang mustahil bagi Allah, mana sifat yang jaiz bagi Allah. Wal ma'rifatu, lalu definisi ma'rifat itu apa? Definisi ma'rifah itu apa? Wal ma'rifatu, adapun definisi ma'rifah, huwa idrakun jazimun bahtun laysa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nashidun 'an dalilin. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah huwa idrakun jazimun, mengetahui, idrakun mendapati, mengetahui, jazimun sesuatu yang kuat, mengetahui sesuatu yang kuat, idrakun mendapati, mengetahui, jazimun sesuatu yang kuat, yang pasti, buhtun lagi bersih, laisa ma'ahu taraddudun, bersih murni, buhtun bersih murni,
Laisa ma'ahu taraddudun, yang tidak ada bersamanya sifat itu taraddudun, apa keraguan-raguan. Taraddudun, keraguan-raguan, muwafiqun, yang sesuai lima fil waqi'i, dengan apa-apa yang terjadi pada kenyataannya. Jadi makrifah itu adalah mengetahui sesuatu dengan kuat, dengan pasti. Buhtun, lagi bersih, murni. Mengetahui sesuatu dengan pasti, kuat, bersih, murni, yang tidak ada padanya itu sifat keraguan yang layak pada kenyataan, yang sesuai pada kenyataan, tidak ada keraguan-raguan. Itu namanya makrifah. Ya. Makrifah dalam ilmu tasawuf kaget beda lagi. Kalau tingkatan kita mengetahui syariat itu Pak, syariat, makrifat, naik lagi ke tingkatan namanya hakikat. Syariat, makrifat, hakikat, itu kajian tasawuf. Kalau kita ingin mencapai tingkatan makrifat, maka yang pertama kali dilalui harus melalui tingkatan syariat. Syariat itu apa? Syariat itu ya salat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya sedekah, itu syariat. Kalau kita lihat dia tidak pernah solat, dia tidak pernah zakat, dia tidak pernah ngaji, puasa haram kalau dia puasa, yo, tahu-tahu bisa berjalan di atas air, itu bukan wali, itu setan. Semayang tidak pernah, ngaji tidak pernah, puasa tidak pernah, tahu-tahu berjalan di atas air. Jadi wali itu mana? Kalau wali namanya karomah. Ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang tak umpan dibacok, itu bukan waliullah. Itu orang yang bersekutu dengan jin, atau yang biasa disebut punya khadam. Ya. Ada kalau orang tu punya khadam, ya, berjalan di atas air bisa. Dak mempan dibaca, kebal, dituja dak mempan. Itu syaitan itu dia punya khadamnya itu jin. Ya, kalau solat malah kepanasan. Itu setan. Tapi kalau waliullah, nya sembahyang rajin, ngajinya masya-Allah, solatnya masya-Allah, kalah kita sembahyang kita tuh. Kalau kita kan sembahyangnya kan tunggat-tungit. Apalagi yang tarawih, maaf kemarin ada saya tengok dikirim kanti. Itu solat tarawih tercepat di dunia cuma 3 menit. Ya Rabbi, 20 rakaat. Ikut mikir saya, kalau saya makan tempoyak 2 piring macam mana? Ikut tokat terbirak di tempat. Sudah saya tombang macam tu. Allahu Akbar. Macam mana sembahyang itu? Solat itu kan ada rukun, ada syarat, ada sunnah. Jadi 3 komponen: syarat, rukun, sunnah. Rukun, sunnah sembahyang itu 3 komponen yang tidak dipisahkan. Kalau kita gambarkan syarat rukun itu, syarat itu ibarat ruh. Syarat itu ibarat ruh. Kalau jasad, kau tubuh. Syarat itu ibarat ruh. Rukun dikerjakan, tapi syaratnya kurang. Ibarat manusia, tubuhnya ada, tapi tidak punya nyawa. Apakah bisa hidup? Tidak. Rukun itu tubuh manusia. Syarat itu tadi ruh. Kalau ruh tidak punya jasad, itu namanya hantu, terbang layang. Nyari jasad tak ketik, mana jasad? Ya walaupun hakikatnya bukan hantu, tapi roh yang tak punya jasad. Berarti sudah meninggal. Maka biar tubuh kita bisa hidup, kita butuh apa? Butuh ruh dengan jasad. Berarti salat itu harus ada syarat, ada rukun, maka hiduplah tubuh. Hidup tubuh kita, bergerak tubuh kita. Ya. Nah, dalam rukun, dalam tubuh
itu ada anggota badan. Ya. Rukun sembahyang ulama mengatakan 13. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20. Mana yang betul ke guru? Betul kalau lah, yang betul kau dah gaji. 13. Kita ambil yang paling dikit dalam kitab Safinatun Najah, 13. 13 rukun. Dan 13 rukun itu ibarat anggota tubuh. Anggota tubuh. Kalau kita punya badan tapi tidak punya kepala, kira-kira bisa hidup? Tidak bisa. Berarti yang 13 itu adalah kepala dalam tubuh kita. Itu rukun. Nah, berarti lah ada ruh, lah ada jasad, lah ada kepala. Bisa hidup? Bisa. Manusia tak punya tangan, tak punya kaki, masih bisa hidup. Tapi kalau tak punya kepala, tak bisa. Itulah syarat dan rukun. Sunnah itu ada dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang kalau tertinggal, kaget ditutup dengan sujud sahwi. Artinya sunnah ab'ad itu hampir dekat dengan fardu. Hampir dekat, bukan fardu, tapi lah dekat. Kalau tertinggal bahaya. Nah, sunnah ab'ad itu ibaratkan tangan kaki kita. Ya. Berarti kalau kita sembahyang, dak ketik tangan. Kalau kita hidup, dak ketik dengan kaki, bisa hidup. Bisa. Cuma nak berjalan payah, nak ngambil benda payah. Begitu pula sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu dalam tubuh ibaratkan tangan dan kaki kita. Kalau tangan dengan kaki tak ketik, elok tak kira-kira ruku badan kita? Tidak elok, kurang sempurna. Maka dalam solat harus ada sunnah ab'ad. Mana sunnah ab'adnya itu? Sunnah ab'ad itu 5. Ada yang katakan 7, ada yang katakan cukup 2. Mana? Qunut dengan tasyahud awal. Nah, berarti kalau kita salat dekat sunnah ab'ad, otomatis kita tu adalah tubuh dan jasad, ruh dan jasad yang tak punya tangan, tak punya kaki. Berarti kalau tubuh kita kena elok, pakailah tangan, pakai kaki. Macam mana berarti salat? Ada syarat, ada rukun, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat apa? Kalau diibaratkan dalam tubuh, itulah rambut. Mak rambut tu kan mahkota. Kalau betina dah ketik rambut edah ni rupa. Kalau jantan tak berambut masih mending lah, masih ada go nak kena. Cuma betina dah ketik rambut ya rabi. Ya. Bedo nian rasa. Nah, rambut, apa lagi? Kuku. Kuku ini kan penghias tubuh. Ya, penguat. Apalagi yang cewek-cewek. Bukan main, kutek merah, hijau, kuning, kelabu sing ada di kuku. Ya. Boleh tak pakai kutek? Boleh, tapi yang bisa masuk air ke dalam tubuh. Kalau kutek yang kimia itu jangan dipakai, sebab kutek yang kimia itu dia menahan zat ke dalam tubuh. Airnya tidak bisa masuk, ke kuku. Kalau ini boleh. Nah, jadi sunnah hayat itu apa? Sunnah hayat itu baca doa iftitah, baca tasbih, baca apa ngangkat kedua tangan. Itu kan sunnah-sunnah hayat galau itu. Iya. Itu ibaratkan penghias di dalam tubuh. Itu ibaratnya rambut, ibaratnya kuku, ibaratnya gigi yang putih berseri. Nah, kalau orang ngerjakan syaratnya ada, rukunnya ada, sunnah ab'adnya ada, sunnah hayatnya ada, maka ibaratnya orang itu adalah dia bentuk anggota tubuh yang sempurna, cantik dan gagah rupawan. Jadi sembahyang itu sempurna lah. Ya. Itu ibaratnya. Kalau diibaratkan dalam bentuk anggota tubuh. Ini kata Syekh Muhammad bin Ahmad Umar Asy-Syatiri di dalam kitabnya Syarah At-Taqrirat As-Sadidah. Jadi ibadah yang penting.
Itu ma'rifah. Jadi sebelum nyampe tingkatan ma'rifah dalam ilmu tasawuf, ada di bawahnya syariat. Syariat itu ya salat, zakat, haji, puasa dan segala macam. Kalau syariat kita sudah mantap, nah untuk mencapai syariat yang bagus, kita wajib belajar namanya fiqih. Belajar fikih. Belajar fikih itu wajib. Kenapa? Untuk mencapai mencapai suatu kebaikan, mencapai satu tingkatan yang di atas. Nah, untuk mencapai yang baik, fikih saja tidak cukup kita kok. Kita butuh perilaku yang baik, kita butuh tegur sapa yang baik, kita butuh tata krama yang baik. Dengan orang tua ketika dipanggil, jang sayoma, jang sayoma, pe sayoma. Itu bahasa-bahasa kita sebarang kok, yang halus-halusnya. Ya. Kini kau lah jarang untuk dipanggil jang, oi. Apa bang? Orang sibuk orang, sibuk apa? Main game, Mobile Legend. Temu bulan dengan jam. Nang betina sibuk apa? Sibuk apa? TikTok. Ya Rabbi, saya ada lewat dari darat tadi tu tengok ngapo? Saya tengok budak ke berjejer bertiga, pakai baju pramuka. Sudah tu macam-macam kok. Walah main TikTok. Oh ya Allah tu saya. Mai ada duduk di belakang. Alah berubah benarlah zaman. Ya. Boleh main TikTok. Wallahualam. Kalau dipakai jadi macam kok. Ini kan namanya perkara baharu. Hudus, ya. Perkara baharu banyak macam-macam ikut hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Main Facebook mubah. Main Twitter mubah. Main TikTok mubah. Main Instagram mubah. Tapi kalau diarahkan kepada sesuatu yang mengarah kepada yang haram, maka hukumnya jadi haram. Kalau diarahkan kepada sesuatu yang baik, maka hukumnya menjadi baik. Maka muncul kaidah al-hukmu yaduru ma'al 'illati wujudan aw 'adaman. Hukum itu berproses, hukum itu ada ketika adanya hukum atau tidak adanya suatu perkara. Ya. Hukum itu ada wujudan aw 'adaman ketika ada satu sebab atau perkara atau tidak. Jadi ketika seseorang itu memain TikTok tadi, ya, tapi dibawa untuk sesuatu yang bermanfaat. Contoh, ada anak Ustaz Yusuf Mansur, siapa namanya itu? Wirdalat apa? Itu ya, Wirdalatif siapa? Wirda Mansur, ya. Dia main TikTok juga. Saya tidak pernah nengok, cuman itu cerita daripada beberapa sahabat. Tapi TikToknya itu diarahkan untuk membaca Quran. Betul bagus itu. Ya, tapi kalau TikToknya yang macam-macam kau tadi ya Rabbi, dosa namanya dosa jariyah. Bukan pahala jariyah. Dosa jariyah. Dosa jariyah itu apa? Sampai kita mati masih ada orang lihat dosa. Jadi diarahkan mau ngarah ke mana? Jadi perkara yang mubah seperti mencegah seakan kalau kita bawa yang baik insyaallah baik. Kalau kita arahkan yang buruk itu buruk. Nah, untuk mengarahkan ini supaya kita tidak ada salah dalam melangkah, maka kita butuh belajar namanya tasawuf. Tasawuf. Belajar fikih saja tidak cukup, maka butuh belajar tasawuf. Kalau fikih itu untuk memperbaiki ibadah, kalau tasawuf itu untuk memperbaiki akhlak. Ini gampang. Nah, sudah belajar fikih, sudah belajar tasawuf, ada yang paling penting daripada fikih dan tasawuf, yaitu kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal bagaimana sifat Tuhan kita. Kita harus mengenal bagaimana kemurahan Tuhan kita. Itulah tauhid. Jadi 3 komponen. Itu tidak bisa dipisah itu. Maka disebut kata ulama kalau kita belajar taklim, ya, dalam kata Syekh Imam Az-Zarnuji dalam taklim itu kata beliau usuluddin. Yang pertama kali kita pelajari itu usuluddin. Usuluddin itu apa? Tauhid, fiqih, tasawuf. 3 ilmu wajib yang harus kita pegang. Nah, maka penting kita ngaji tauhid, penting ngaji tasawuf, penting kita ngaji fiqih. Tauhid untuk mengatur keimanan kita supaya tambah kuat kepada Allah.
tasawuf untuk mengatur akhlak kita supaya bagus dan baik, fiqih untuk mengatur ibadah kita supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Kita tidak boleh hanya belajar fikih saja, tidak boleh cuma belajar tasawuf saja, tapi harus mengcombine, harus menggabungkan semua ilmu ini harus dipelajari. Maka kata Imam Malik itu pernah berkata, "Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa." Man tafaqqaha, barang siapa yang belajar fiqih walam yatasawwaf, tapi dia tak belajar tasawuf, faqad tafassaqa, maka dia itu adalah orang yang fasik. Kalau waman tasawwafa, barang siapa yang hanya belajar tasawuf walam yatafaqqah, dan dia tak belajar fiqih, faqad tazandaqa, maka dia adalah orang yang zindiq. Tapi orang yang benar, wa man jama'a bainahuma, tapi barang siapa yang belajar tasawuf dan fiqh, faqad tahaqqaqa, maka itulah orang yang benar dan baik. Jadi penting kita belajar ngaji tauhid, penting belajar tasawuf, penting kita ngaji fiqh. Jangan sampai salah. Tujuannya apa? Setelah itu semua nanti kita naik namanya tingkatan ma'rifah. Mengenal Allah bila hail, tanpa ada batasan. Kita sudah dekat dengan Allah. Ibadah itu enak, baik, terus baik. Ibarat kata kalau kita nak semayang tu kayak ada yang kurang perasaan di hati. Tak tuk, was-was baik. Kalau orang sudah dekat dengan Allah. Dak semayang rasanya susah. Dak ngaji sehari rasanya stres. Pikiran tu mayau baik. Ngapo? Karena dak ngaji, dak solat. Ya. Ini berarti setidaknya kita galau itu sudah nyampe tingkatan di atas dikit, namanya ma'rifah. Naik lagi nanti namanya hakikat. Kalau hakikat itu sudah lepas. Tak ketik lagi yang difikir kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sudah beribadah, detik lagi dipikir kecuali Allah. Ada orang yang beribadah seperti itu? Banyak. Makanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau merantau berjalan mengelilingi dunia sampai ketika umur 40 tahun dia sudah mendapati, ternyata tidak ada yang bisa dipegang, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggal waktu itu di daerah Iraq, Baghdad sana, di daerah Iraq sana. Ketika beliau tinggal di sana, beliau punya pesantren, punya majlis, banyak santri yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu ada seseorang datang, di dalam manaqibnya itu ada seseorang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seseorang membawa anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nanya, "Syekh, saya punya anak, saya titip anak saya ngaji dengan Syekh." "Ayolah," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika dititip anaknya. Nah, waktu itu orang tua santri kok nengok anaknya. Ditengoknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makannya apa? Makan ayam, makan daging. Sedangkan anaknya tadi yang lagi mondok tadi dibagi makan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dimakan roti yang keras berdengkang. Ya. Kalau kita kan ada roti keras, ada kalau roti yang sudah roti bantat, maksud kita balu itu bantat kan, hitam, kelam, keras pula. Macam itulah kira-kira. Buruk dan rupa gitu kan. Nah, kira-kira macam itu didapat dengan anaknya tadi. Roti yang keras. Jadi kalau makannya itu pakai pisau macam kau kadang tukul keras minta ampun. Iyo, pakai air sibak dulu baru nak lembut kadang kan. Nah, Tengok pertama, sudahlah, mungkin engkau pertama kali makan untuk anakku. Tengok lagi sampai berulang-ulang tengoknya. Anakku makan kau terus, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata orang tua budak tadi. Akhirnya tak tahan, orang tua budak tadi ngadu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Syekh, saya nak protes." "Ngapa?" kata Syekh. "Saya tengok Syekh tiap hari makannya enak-enak. Makan ayam, makan daging, makan segala macam. Sedangkan anak aku dibagi makan roti keras, roti bantat.
Kau tak betul macam mana anak aku nak sukses kalau macam kau ngaji cara weh. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, oh jadi kau nak bagi anak kau makan ayam? Iyo. Siko. Mana tulang-tulang ayam tadi? Ketika itu dikumpulkan tulang ayam tadi yang banyak tadi yang sudah dimakan Syekh tadi dikumpul, disebut hidup. Kata Syekh, hidup ayam kau tadi. Sudah hidup balik, dipotong, dikesot, dibagikan. Kau makanlah ayam kau, tapi kau jangan lagi bawa anak kau ngaji dengan aku. Langsunglah saat itu nangis terseduh-seduh orang tua si anak tadi. Maksudnya apa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah sampai tingkatan namanya tingkatan hakikat. Jadi Pak, kalau di pesantren, ya adik-adik sekalian, kalau di pesantren kita dibagi makan lauk kangkung dengan sambal teri, itulah tahu tempe tidak berubah, tidak usah sedih, macam itulah. Sebab santri itu masih tingkatan syariat. Sabar. Nanti proses naik. Ya alhamdulillah dulu waktu mondok saya pernah juga. Kalau duit tak ketik, lah habis kiriman tak ketik, seminggu makan nasi dengan garam itulah. Enak tu. Benar lapar, benar tak lagi enak itulah dengan dong. Ya. Enak itulah. Ya. Proses. Kita santri itu berproses. Kalau sekarang mondok enak. Di catering, ya. Catering kalau lauk dah enak, protes. Orang tua kadang protes. Wah, tak bisa. Saya bayar mahal-mahal ini. Anak saya cuma dia bagi kangkung dengan teri banyak. Tahu tempe tak berubah. Adalah berubah apa? Sambal terong. Ya. Protes. Padahal itu apa? Itulah proses seorang santri menuju jalan yang terbaik. Jadi jangan sedih lah Bapak Ibu, adik-adik, kalau mondokkan anak dibagi makan yang lauknya macam itu, alhamdulillah anak aku nak ngaji. Itu jawabannya seharusnya. Alhamdulillah anak aku nak mondok. Sebab ini proses. InsyaAllah kalau kita ikhlas, ikhtiar melewati proses itu, maka tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu akan kita dapati dengan sempurna. Ini ngaji dikit tentang ma'rifah. Nah, ma'rifah di sini maksudnya dalam ilmu tauhid adalah mengenal Allah. Intinya ma'rifah itu adalah mengenal Allah dengan yakin, mengenal Allah tanpa ragu-ragu lagi. Nah itu. Wa yajibu syar'an 'ala man dzukira wujuban 'ainiyan ma'rifatu kulli 'aqidatin bidaliliha al-ijmali. Wa yajibu dan wajib syar'an menurut syara', wajib menurut syara' 'ala man dzukira, atas orang-orang yang telah disebutkan. Siapa yang disebutkan tadi? Laki-laki, perempuan, orang awam, abid atau lain-lain. Wajib atas mereka wujuban ainian, wajib secara ain atau fardu ain. Wajib ma'rifatu kulli aqidatin, wajib mengetahui setiap aqidah, keyakinan, bidaliliha dengan dalil-dalilnya, al-ijmali yang bersifat global. Jadi kita wajib mengetahui secara global dalil itu. Wa amma ma'rifatuha bidaliliha at-tafsili, adapun mengetahui akidah bidaliliha dengan dalil-dalilnya akidah at-tafsili yang terperinci, fa fardu kifayatin, maka itu hukumnya fardu kifayah. Siapa yang wajib mempelajari dengan dalil tafsili? Kalau kita orang awam, mengetahui dalil itu cukup global saja, secara terperinci. Namanya fardu ain, itu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu hanya khusus bagi siapa? Fayajibu ala kulli fayajibu ala ahli kulli nahiyatin yashuqqul usulu minha. Fayajibu, maka wajib, ala ahli kulli nahiyatin, atas ahli kulli nahiyah, maksudnya atas orang yang
faham, orang yang belajarnya serius. Yashuqqul wusulu minha, yashukku bersungguh-sungguh al-wusulu minha, untuk sampai minha kepada dalil yang terperinci, kepada dalil yang terperinci. Apa pokok? Oh. Ada semut, apa? Nama semut. Yashukul wusulu minha ila ghairiha, wajib menyampaikan minha daripada dalil yang terperinci ila ghairiha kepada yang lainnya. Ay yakuna fihim may ya'rifuha bid dalil tafsili. Ayyakuna hendaknya ada fihim pada mereka ahlu kulli nahiyah, may ya'rifu siapa orang ya'rifu yang mengetahui akan dalil tafsili, bil dalil tafsili dengan mengetahui segala dalil yang tafsil. Jadi dalil itu ada dua. Satu namanya dalil ijmal, yang kedua namanya dalil kulli. Dalil ijmal, dalil tafsili. Saya contohkan macam ini. Sembahyang itu wajib tak? Wajib. Apa dalil wajibnya sembahyang? Nah, ketika ditanya sembahyang itu wajib tak? Wajib. Apa dalil wajibnya sembahyang? Dalil wajibnya sembahyang Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma'. Nah, ketika kita jawab apa dalil wajibnya sembahyang? Apa ya? Sembahyang itu wajib tak? Wajib. Itu dalil global. Kita tahu. Ya. Apa dalil wajibnya sembahyang? Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma'. Quran, Hadis, Ijma'. Itu namanya dalil tafsili, terperinci. Apa dalil Qurannya? Surah Al-Baqarah, aqimus salah. Apa dalil Qurannya? Apa dalil hadisnya? Bunil Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, iqamatus salah, ita'uz zakah, shaum Ramadan, wal haji. Itu namanya hadis. Itu namanya dalil tafsili. Kita orang awam tak tahu dalil tafsir, tak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang ini tekun, belajar sungguh-sungguh, dan dia belajar betul-betul, wajib hukumnya dia mengetahui dalil tafsir. Ya. Siapa yang wajib mengetahui dalil tafsir? Orang yang betul-betul menekuni belajar tauhid, wajib mengetahui dalil tafsiri, dalil secara terperinci. Tapi kita yang orang awam kok, kita yang ngaji kitab Tijani kok, tidak wajib mengetahui dalil secara terperinci, tapi kita wajib mengetahui dalilnya secara global. Ya. Mana dalil yang secara global? Nanti kita baca sampai ujung. Li'annahu, karena sungguhnya, rubbama qara'at fihim. Kenapa orang itu harus ada yang membagi dalil secara terperinci? Li'annahu, karena sesungguhnya rubbama, kadang-kadang, qara'at datang fihim kepada mereka, syubhatun, apa keraguan-raguan, kekaburan. Ya. Kadang ada orang itu dibagi dalil sekok ragu, syubhat. Fayadfa'uha, maka orang yang faham itu menolakha akan syubhat, keraguan-raguan, kekaburan. Wad dalilul ijmali, adapun dalil ijmali itu huwal ma'juzu an tafsirihi wa daf'i syubahihi. Wad dalilul ijmali, adapun dalil ijmali, dalil secara global, huwal ma'juz, ialah dalil yang lemahkan an tafsirihi, daripada mentafsiri dalil. Wa daf'i syubahihi, syubahun, ini jamaknya syubhatun, syubhatun, syabhatani, syubahun, maka dibaca karena dia menjadi idhafah, wa daf'i syubahihi, ya, wa daf'i syubahihi, dan menolak kekaburan-kekaburannya. Fa idza qila laka, maka jika dikatakan laka bagimu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala,
Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala? Apa dalil? Mad dalilu? Apakah dalil ala wujudihi ta'ala, atas adanya Allah Ta'ala? Ni kalau ada orang tanya dengan kita, apa dalil? Apakah dalil adanya Allah Ta'ala? Faqulta, maka engkau jawab, al-alam. Adanya Allah, dalilnya adalah al-alamu, adanya ini alam. Apa itu alam? Minggu kemarin sudah pernah kita bahas. Yang namanya alam itu adalah ma siwallah, selain Allah. Dalam konotasi alam itu makhluk, Allah itu khaliq. Ya, alhamdulillah masih ingat. Kalau ada yang bertanya denganmu, apa dalil adanya ini Allah? Maka kita jawab, adanya Allah, ya adanya ini alam. Tak mungkin ada ini alam kalau ada ketik ada Allah. Ya. Walam ta'rif jihat ad-dalalati. Walam ta'rif, dan engkau tak tahu jihat ad-dalalati. Dari segi dalil, ini dalilnya global atau umum, kita tak tahu. Hal hiya huduthuhu aw imkanuhu aw huma. Hal hiya huduthuhu, apakah hiya dalil ini alam ini huduthuhu, baru terjadinya alam, aw imkanuhu, atau memungkinkan adanya ini alam, aw huma, atau mungkin adanya keduanya sekaligus. Ya. Kata kalau ada yang nanya, apa dalil adanya Allah? Adanya ini alam, dan kita tak tahu adanya alam kok baru terjadi atau mungkin belum terjadi atau kedua-duanya ada. Ya, pokoknya jawab adanya ini alam, cukup. Itu namanya dalil apa tadi? Dalil ijmal. Dalil secara global. Walam tuqaddir ala fakki syubhati. Walam tuqaddir, dan kau tak mampu ala fakki syubhati, untuk melepaskan keraguan-raguan. Wa huwa dalilun ijmaliyun, maka engkau menjawab adanya ini alam tadi dalilun ijmaliyun adalah namanya dalil ijmali, dalil global saja. Ya. Ini cukup untuk orang awam, ini cukup, berarti sudah lepas daripada kewajiban. Wa amma idza aradta jihad ad-dalalati wa qaddarta ala radd ash-shubhati fahuwa dalilun tafsiliyun. Wa amma idza arafta, dan apabila, wa amma, dan adapun, idza apabila arafta, mengetahui engkau, arafta mengetahui jihad dalalati, dari sisi dalalah, engkau tahu bagaimana cara menjawabnya. Wa qadarta, dan engkau mampu, wa qadarta, dan engkau mampu ala radd syubhati, untuk menolak syubhat, menolak kekaburan. Fahuwa dalilun tafsiliyun, maka ini namanya adalah dalil tafsili. Kama idza qila laka, sebagaimana idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Mad dalilu, apa dalil ala wujudihi ta'ala, atas adanya Allah Ta'ala. Kalau tadi ditanya, apa dalil adanya ini Allah? Kita jawab, adanya ini alam. Cukup. Kita nak nyambung, tak tahu. Nak bantah, tak tahu. Cukup. Itu namanya dalil global. Tapi kalau ditanya, dan kita bisa menjawab secara terperinci, itu namanya dalil tafsir. Ada orang bertanya, apa dalil ini di alam? Maka kita jawab, apa dalil adanya Allah? Kita jawab, al-alam, ini alam. Wa qaddarta ala taswiri hadha dalil, wa qaddarta, dan engkau mampu ala taswiri, untuk menjabarkan hadha dalili, untuk menjabarkan ini dalil. Wa arafta, dan engkau mengetahui jihadat dalalati fihi, sisi dalalah, cara berdalil fihi padanya. Wa qaddarta, dan engkau mampu ala fakki syubahihi, untuk melepas syubhat-syubhatnya. Wa yaqumu muqama ma'rifatihi, dan menempati akan tempat makrifahnya dalil, menempati al-aqaidu, menempati di tempat makrifah dalil, al-aqaidu, apa? Aqidah-aqidah, bid dalili, menempati aqidah-aqidah dengan dalil, ma'rifatuha bil kashfi,
mengetahui dalil-dalil itu bil kashfi, dengan kasyaf. Dengan kasyaf maksudnya mengetahui dalil-dalil itu bil kashfi, dengan ilmu. Nah, kalau ada yang bertanya, apa dalilnya adanya ini Allah? Kita jawab, al-alam, adanya ini alam. Batas itulah tidak bisa nyabarkan lagi. Berarti itu namanya dalil global. Tapi kalau kita mampu menjabarkan apa dalilnya ini Allah, adanya Allah, adanya ini alam. Loh, kok bisa? Ya bisa dong. Kenapa kok bisa? Bagaimana mungkin adanya bumi kalau tidak ada yang menciptakan? Bagaimana adanya langit kalau tidak ada yang menciptakan? Bagaimana adanya pendopo kalau tidak ketik yang membuat? Itu namanya dalil tafsili. Kaji ngarah lagi, itu kan dalil akal. Kalau Qur'annya ada enggak? Nah, nanti kalau dilihat, kalau dalil itu didapat dari akal, namanya dalil aqli. Kalau dalil itu didapat dari hujjah, namanya dalil naqli. Dalil naqli itu dua, dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis. Itu namanya dalil naqli. Kalau berdasarkan logika, itu namanya dalil aqli. Adanya di alam. Dalil lain, maka kita jawab adanya Allah sesuai firman Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang meliputi cahaya langit dan bumi. Berarti menunjukkan Allah itu ada. Ini namanya dalil naqli. Ya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah berkehendak ciptakan bumi, berarti Allah itu ada. Bagaimana Allah memperbuat? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu, kalau Allah berkehendak pada suatu masalah, kepada suatu perkara, arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia tinggal ngomong kun, jadi. Fayakun, maka benda itu akan jadi. Ini dalil-dalil naqli menunjukkan bahasanya adanya Allah. Nah, itu dalil tafsir. Nah, untuk mengetahui dalil tafsir tadi, tidak semua orang wajib. Tidak semua orang wajib. Tapi kalau dalil ijmali, semua orang wajib tahu. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu yajibu syar'an 'ala kulli mukallafin, sesungguhnya wajib syar'an menurut syara', 'ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, ay ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Wajib ay ya'rifa, mengetahui siapa mukallaf, mengetahui jami'a, akan segala jami'a ma, akan segala sesuatu yajibu yang wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, wa jami'a ma yastahilu alaihi ta'ala, dan mengetahui segala yang wajib, segala yang mustahil alaihi, atasnya Allah Ta'ala, wa jami'a ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan segala yang jaiz pada haknya Allah Ta'ala. Fama qamat al-adillatul al-aqliyatu, fama qamat, maka tidak tegak, tidak ada al-adillatul aqliyatu awil naqliyatu alaihi ijmala. Fama qamat, dan senantiasa tegak apa dalil-dalil aqliyah dan dalil naqliyah alaihi, atasnya Allah, ijmalan secara global. Mana dalilnya itu? Wa huwa wujubu ittisafihi ta'ala, yaitu wajibnya bersifat Allah Ta'ala bisairil kamalati, dengan semua sifat kamalat, semua sifat kesempurnaan. Wa wujubu tanzihihi, dan wajib sucinya Allah Ta'ala an sa'iril naqaisi, dari segala kekurangan-kekurangan. Wajibat ma'rifatuhu ijmalan, wajib ma'rifatuhu, apa mengetahui semua sifat Allah ijmalan secara global. Fayajibu alaina, maka wajib alaina atas kita, an na'taqida, apa meyakini kita,
anna lahu ta'ala kamalat. Anna sesungguhnya lahu dialah bagi Allah Ta'ala kamalatin segala sifat kesempurnaan. Kamalatin ikut i'rabnya menjadi isim daripada anna. Lahunya khabar muqaddam, kamalatin isim muakhar daripada anna. Kamalatin jamak muannas, jamak muannas salim ketika nasab tanda nasabnya dengan kasrah. An-na'taqida anna lahu ta'ala kamalatin. Wajib bagi Allah Ta'ala kita meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan. La nihayata, tidak ada ending laha bagi sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tidak ada batasan bagi sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu. Min jihadil adadi, dari segi perhitungannya, fi nafsil amri, dalam nafsu, dalam bukan nafsu, fi nafsil amri, dalam pokok perkara itu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa la yuhituna bihi ilma. Wa ma qamatid dalil wa la yuhituna bihi ilma, dan tak meliputi mereka bihi dengannya Allah ilma. Apa pengetahuan? Akan pengetahuan. Wa la yuhituna bihi ilma, dan tak meliputi mereka bihi dengannya ilma, akan pengetahuan. Wa maqamatid dalalatul aqliyatu aw an-naqliyatu alaihi tafsilan. Wa maqamat, dan tak berdiri al-adillatul aqliyatu, apa dalil-dalil aqli, aw an-naqliyatu, apa dalil naqli, alaihi atasnya man, tafsilan secara tafsili. Tajibu ma'rifatuhu, yang wajib mengetahui siapa man, hu akan dalil tafsili, tafsilan secara terperinci. Mana dalil tafsilinya itu? Wa huwal ashruna sifatan, yaitu al-ashruna 20 sifat, wa addaduha, dan lawan daripada 20 sifat. Itu sudah terperinci. Jadi karena kita sudah ngaji kitab itu, maka wajib kita mengetahui dalil-dalil terperinci daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Mana yang 20? Kalau dulu masih kecil-kecil, jalan orang tua itu anaknya lagi tidur dinyanyikan itu sifat 20. Allah wujud qidam maqam khalafatu lil hawadithi qiyamu binafsihi wahdaniyah qadrat iradat ilmun hayyun sab'a basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sering dinyanyikan, nidupkan anak, apa lagi, sambil ngendong anak, ngajarkan anak, sambil nunggu beduk maghrib, ngaji di madrasah. Itu sering dibaca, mengenal sifat Allah. Kalau kinilah banyak berubah, sambil nimang anak diputar lagu dangdut, sambil nimang anak lagu Korea. Arabi, kata saya. Ada sambil nyusui anak, main apa? Main game, nonton YouTube. Apa dah anak pada nonton YouTube? Oleh kerana itu tetaplah sambil nimang anak ngajikan Allah wujud qidam baqa. Sebab anak kecil-kecil itu masih merekam, masih proses merekam. Nah, wa maqamatid dalil aqliyah atau naqliyah, dan tak berdiri dalil aqliyah naqliyah itu secara tafsiri kecuali kita mengetahui wajibnya itu secara tafsili. Mana sifat yang tafsil itu? 20 sifat yang wajib bagi Allah, berarti lawannya juga 20. Kalau di total berapa sifat yang wajib kita ketahui? 50. Mana ini 50? 20 sifat wajib bagi
Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Rasul. 4 sifat mustahil bagi Rasul. 20 tambah 20 40. Tambah 4 44. Tambah 4 48. 1 sifat jaiz bagi Allah 49. 1 sifat jaiz bagi Rasul 50. Nah, itu sifat yang wajib kita ketahui. Kalau dulu saya dipaksa dengan guru saya, dengan abang saya ngapalkan Aqidatul Awam. Dan bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahi al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada. Itu saya itu suruh hafal. Bait itu sekitar lebih 50 bait lebih. Ya. Dipaksa dengan ayah saya dulu ngapal subuh kali malam sebelum tidur stop. Tidak dapat 1 bait 10 kali pecut kaki. Dulu. Nah, kalau kini jangankan baba gitu, guru pecut baba datang. Bawa pula parang. Mana anak-anak jadi. Ya. Kayak kalau yang muda-muda kau punya anak dia pecut guru, jangan marah. Ya, itu tanda guru itu sayang. Ya. Kalau zaman saya dulu saya masih nyicip. Kalau kaki kena rotan kau masih nyicip, belakang kau kena rotan masih nyicip. Cuman kalau takut kena rotan ngapal. Ya. Cuman itulah ngapal sekali, ngapal malam kau takut rotan besok lagi hilang lah. Nah, untuk biar lengket macam mana? Biasanya guru-guru tu sebelum ngaji disuruh ngulang hafalan. Ulang, coba sama-sama. Ulang. Alhamdulillah memang lengketnya lah, Pak. Memang lengketnya lah. Alhamdulillah sampai kini masih ada terbayang-bayang di mata tu masih ada. Sama dengan kalau di madrasah Hidaiyah di As'ad itu kan baca model awam. Macam mana awalnya tu? Alhamdulillah salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad. Itu bagus itu. Memang syair-syair seperti itu. Nah, kebetulan kitab itu ada ketik syairnya karena kita ngaji. Kalau di silakan ini kan bagus. Sebenarnya di dalam kitab Maulid Mawalid Al-Barzanji itu, Mawalid Ad'iyah itu, dalam kitab Barzanji itu sudah lengkap galur. Aqidatul Awam ada, Ratibul Haddad ada, Tarhim ada, salawat ada. Ada kan? Termasuk salawat Badar ada. Ya. Saya punya ijazah salawat Badar. Kalau mau saya kasih. Ijazah salawat Badar. Termasuk fadilah cara mengamalkan. Nah, itu sifat yang wajib. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Fayajibu bihaqqihi ta'ala, maka wajib pada haknya Allah Ta'ala al-wujudu, bersifat wujud. Wajib bagi Allah bersifat wujud. Al-dzati alladzi la yaqbalu al-'adama azalan wa la abadan. Maka wajib pada haknya Allah Ta'ala al-wujudu, apa bersifat wujud. Maksud wujud itu al-dzati, yaitu zat allazi la yaqbalu al-'adama, zat yang tak menerima apa zat al-'adama kepada sifat tidak ada. Azalan wa abadan, azalan wa la abadan. Azali selama-lamanya. Azali itu dia diawali dengan ada, kemudian ada, diakhiri dengan ada. Itu azali. Paham ya? Diawali dengan ada, kemudian ada, diakhiri dengan ada. Berarti ada terus. Yaitu namanya Allah, sifat wujud Allah, azalinya Allah. Ya, azalinya Allah. Kalau kita macam mana? Diawali tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Itu kita. Berarti kita ni wujud azali atau tidak? Tidak. Kita ni wujud tapi tidak azali. Wujud tapi tidak azali. Di situ tadi ada azalan.
wala abadan, dan tidak selama-lamanya. Artinya selama-lamanya juga. Kalau azalan, ado diawali dengan ado, di kemudian ado, diakhiri tidak ado terus. Tapi kalau abadan, dia bisa hilang. Ya. Mana contoh? Kita tadi diawali tidak ada, kemudian ado. Ado kita kok selamanya berapa lama? Ya selama-lamanya, selama umur masih ado. Itu namanya abadan. Setelah itu kita pasti meninggal. Cuman setiap kita umurnya beda-beda. Ada yang umurnya 50 tahun dibagi Allah. Ada yang umurnya 50 tahun. Ada yang dibagi Allah 60 tahun. Kalau kita yang muda-muda jangan bangga dulu. Belum tentu umur kita nyampe 50 tahun. Bisa jadi kita umur kini masih 20 tahun, umur 21 tahun lah berangkat. Ya. Tapi kalau umur yang 60 tahun, nya bisa berbangga hati. Kenapa? Karena sudah pernah nyicip umur 21 tahun. Cuman yang gawat, kalau orang umur 60 tapi laku umur 20. Itu namanya kakek gaul. Nah, jadi itu umur, tidak bisa dikira. Dan itu abadan. Berarti ada batas. Tapi kalau azali, tidak ada batas. Allah ada dan tak berbatas. Sebab Allah itu diawali ada, kemudian diakhiri ada. Itu Allah, ada terus. Kalau kita diawali tiada, kemudian ada, diakhiri tiada. Jangan diulang-ulang terus guru, ngapa? Pening kepala muntah. Ayo ngaji lagi. Kebab tauhid ke pening-pening mudah. Ya. Kita ngaji tauhid penting, tapi jangan terlalu dalam. Kalau dalam nian kaki agilo ujungnya. Ujungnya pengaku akulah Allah. Nauzubillah. Jangan sampai seperti itu ya. Mana tadi Pak? Baik, wa huwa sifatun nafsiyatun. Wa huwa adapun wujud sifatun nafsiyatun, ialah sifat nafsiyah. Maksudnya apa? Ay thubutiyatun, sifat yang tetap. Yadullu al-wasfu biha, yadullu yang menunjukkan al-wasfu apa sifat biha dengan nafsiyah, yaitu ada nafsi dzati, menunjukkan atas nafasnya zat, atas dirinya zat, duna makna zaidin alaihi, tanpa ada makna tambahan atasnya. Jadi macam mana adanya Allah? Ya Allah itu ada seperti itunya adanya Allah. Jangan dipikir-pikir lagi. Allah itu ada macam mana ya? Lonjong apa bulat apa lepek ya? Ada usah lagi. Jangan pikir ke situ. Tinggal kita pikir macam mana adanya? Ya macam itulah adanya Allah. Itu azalinya Allah seperti itu. Apakah nanti kita melihat Allah? Ya, nanti kita melihat Allah. Tapi bukan sekarang. Setelah kiamat. Ya. Wa yakfi al-mukallafu, ada keterusannya. Wa yakfi, dan cukuplah al-mukallafu, siapa mukallaf, ayya'rifa, mengetahui annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Ayya'rifa, mengetahui siapa mukallaf, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Mawjudun, ada yang Allah itu mawjud, ada, wujudan, ada, wajiban, yang wajib. Wala yajibu alaihi, dan tak wajib alaihi, atasnya mukallaf, ayya'rifa, mengetahui siapa mukallaf, anna wujudahu ta'ala, tak wajib mengetahui siapa mukallaf, mengetahui sesungguhnya anna wujudahu ta'ala, sesungguhnya wujudnya Allah Ta'ala itu ainu dzatihi, yaitu ain, bentuk zatnya, au ghairu dzatihi, atau tidak berbentuk zatnya. Li'anna dzalika min awamidhi ilmil kalami, karena sesungguhnya yang demikian itu min ghawamidhi ilmil kalami, termasuk dari pembahasan pokok pentingnya ilmu kalam. Jadi tak perlu kita bahas zat Allah itu macam mana ya? Tidak perlu. Cukup kita tahu Allah itu
ada. Bagaimana adanya Allah? Adanya Allah ya seperti mana adanya Allah, tak sama dengan makhluk. Sekarang kadang kita sering terjebak dengan pertanyaan, Allah itu ada? Ada. Di mana adanya Allah? Terkadang kita jawab, adanya Allah di mana-mana ada Allah. Ya, terkadang kita, di mana adanya Allah? Di mana ada Allah. Kalau kita jawab seperti itu, kita terjawab dengan jawaban kita dewe. Maka akan dibantah oleh orang. Kalau begitu, Allah ada dong di got. Kalau begitu, Allah ada dong di WC. Kalau begitu, Allah ada dong di septic tank. Kalau Allah ada di got, ada di WC, ada di septic tank, mana maha sucinya Allah? Nah, kita tidak bisa jawab lagi. Lalu bagaimana cara kita menjawabnya? Ada tak Allah? Ada. Di mana Allah itu ada? Adanya Allah tak berarah, tak bertempat. Sudah cukup. Lalu di mana adanya Allah? Adanya Allah tak berarah, tak bertempat. Loh, kok bisa begitu? Iya, kalau Allah berarah dan bertempat, berarti Allah bisa berada di ujung situ. Allah bisa berada di dilia. Allah bisa berada di atas. Kalau Allah bisa berada di dilia, Allah bisa berada di dulu, Allah bisa berada di atas, berarti Allah bukan Tuhan. Allah itu sama dengan makhluk kalau begitu. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti Allah bukan Khalik. Lalu Allah ada tanpa arah, tanpa tempat. Nah, sudah cukup. Nah, cukup. Kalau ada yang katakan Allah itu duduk di atas arasy, Ustaz, itu pemahaman mereka. Tapi kalau pemahaman kita tidak. Kan ada ayat Quran, Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Contoh ya. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Adapun zat yang Maha Pengasih, Allah itu 'ala al-'arsy istawa, berada di atas arasy. 'Ala di atas. 'Ala al-'arsy di atas aras, istawa sedang bersemayam di atas aras. Apakah itu maknanya? Kalau dimaknakan secara letterlek, jadi makna Quran itu ada tafsir, ada takwil. Ya, ada tafsir, ada takwil. Ada terjemah lepas, ada terjemah perkataan. Kalau diterjemah secara biasa, 'alal 'arsy istawa, Allah itu di atas aras sedang bersemayam. Berarti kalau kita artikan Allah sedang bersemayam, berarti Allah apa? Duduk. Kalau Allah duduk, berarti Allah sama dengan makhluk. Maka ulama mentakwil makna istawa menjadi istaula. Allah bukan duduk di atas aras, tapi maksudnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu menguasai arasy. Itu makna yang tepat. Ada lagi, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, gawat kalau diartikan macam itu. Allah punya tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Macam kok berarti? Bukan, tapi ditakwil. Yadullah ditakwil menjadi quwwatullah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Presiden punya kuasa, masih kuasa Allah. Bupati punya kuasa, masih kuasa Allah. Wali kota punya kuasa, masih kuasa Allah. Itu maksudnya yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Lah, itu sifat wajib bagi Allah. Wa dhidduhu, adapun lawannya sifat wajib, al-adam, adalah sifat adam. Kalau wujud artinya ada. Berarti kalau adam tiada. Kalau tiada, wajib atau mustahil? Mustahil bagi Allah. Wad dalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu. Dalil itu apa? Ay wujudullah taala, dalil atas adanya Allah taala, wujudu hadhil makhluqati. Adapun dalil atas adanya Allah taala itu adalah wujudu hadhil makhluqati, adanya ini makhluk. Ya, ada makhluk pasti ada khalik. Ada khalik pasti ada makhluk. Wa kaifiyatu tartibi iqamati dalili ala wujudihi ta'ala. Wa kaifiyatu, dan adapun kaifiyah, tata cara
tartibi iqamatid dalili wa kaifiyatu tartibi iqamatid dalili. Itu idhafah. Dan adapun tata cara mewujudkan dalil, adapun tata cara runtutan mewujudkan dalil ala wujudihi ta'ala, cara mewujudkan dalil atas wajib adanya Allah Ta'ala. Bagaimana? Antaqula, ialah engkau katakan, al-alamu minal arshi ilal farshi hadithun au mawjudun ba'da adamin. Macam mana cara kita menjawab mewujudkan dalil adanya Allah itu? Macam ini, kita jawab macam ini. Al-alamu, adapun ini alam, minal arshi ilal farshi, alam ini minal arsh, dari arash ilal farshi, sampai hamparan bumi. Ilal farshi, sampai ilal farshi, sampai hamparan bumi. Alam ini mulai dari arash sampai farash hadithun, itu baharu. Apa itu hadis? Ai maksudnya mawjudun ba'da adamin. Hadithun itu adalah mawjudun, ada setelah tiada. Yang namanya hadis itu adalah mawjudun ba'da adamin, ada setelah tiada. Wa kullu hadithin lahu sani'un, wa kullu hadithin, dan semua yang baharu, lahu baginya yang baharu, sani'un, ada zat yang menciptakan. Wajibul wujudi, zat itu wajib ada. Alam ini mulai dari arash sampai farash, sampai hamparan bumi, itu adalah sesuatu yang baharu. Segala sesuatu yang baharu itu ada setelah tiada, adanya diawali tiada. Dan setiap yang baharu itu pasti ada yang membuat. Dan yang membuat itu adalah zat yang wajib ada. Fal'alamu, maka adapun alam, lahu sani'un, ada yang membuat. Thumma kaunus sani'i, kemudian sang maha pembuat itu siapa? Wallahu ta'ala. Thumma kaunus sani'i, adapun sang maha pembuat itu wallahu ta'ala, ialah Allah Ta'ala. Mustafadun min dalilil wahdaniyati, diambil mustafadun diambil min dalilil wahdaniyati, diambil dari dalil-dalil wahdaniyat, yaitu dalil-dalil keesaan Allah Ta'ala. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-wujudu, dan ketika wajib lahu bagi Allah Ta'ala, dan ketika wajib bagi Allah Ta'ala al-wujudu, apa bersifat wujud, bersifat ada, istahala alaihi didduhu, maka mustahil alaihi atasnya Allah Ta'ala didduhu, apa lawannya, yaitu adam. Nah, ikut saya ulang sekali lagi biar kita agak faham. Allah tadi wajib bersifat wujud. Allah itu wajib bersifat wujud. Wujud itu sifat nafsiyah, artinya sifat yang memang melekat pada Allah, yang ada pada Allah, nafsi sendiri, tak butuh kepada yang lain. Kalau kita bukan nafsiyah, kita bukan nafsiyah, kita butuh kepada yang lain. Mana yang kita butuhkan? Ini jasad. Kita butuh yang menggerak. Mana yang menggerak? Ruh. Berarti kita nafsiyah atau bukan? Bukan. Kalau Allah tak butuh jasad, tak butuh ruh, itu nafsiyah Allah. Nah. Lalu lawannya apa? Adam. Adam itu tiada. Lalu bagaimana cara kita menjawab, menunjukkan bahwasanya Allah ini ada? Cara menjawabnya begini. Apa dalil adanya ini Allah? Dalil adanya ini Allah adalah adanya ini alam. Alam ini siapa?
makhluk. Alam ini makhluk. Mana alam itu? Kalau dikatakan alam, alam itu adalah mulai dari arash sampai farash. Farash itu bagian arash, kuasa Allah. Ya, di atas arash. Ada yang katakan di mana arash itu? Kita belum tahu arash itu di mana. Yang jelas arash itu kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya, kuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Ilal farash, sampai farash itu adalah hadis baharu. Langit dan bumi berarti baharu. Apa itu baharu? Baharu adalah sesuatu yang diawali setelah tiada. Berarti dia itu diawali tidak ada dulu. Tisu tidak ada dulu, baru ada namanya tisu. Kitab tidak ada dulu, baru nanti jadi namanya kitab. Ini namanya hadis. Dan setiap perkara yang baru pasti ada yang membuat. Jelas ya? Setiap perkara yang baru pasti ada yang membuat. Dan setiap yang membuat pasti ada pembuat. Siapa pembuatnya itu? Wujudul wujud. Yang membuat itu adalah yang maha ada. Ya, wajibul wujud itu yang maha ada. Alam ada yang membuat, dan yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana diambil dari dalil wahdaniyatnya Allah, esanya Allah. Kalau Allah itu ada, maka mustahil Allah itu tidak ada. Karena perkara itu tidak mungkin sekaligus bersamaan. Tidak bisa. Penaku ada tak? Ada. Ketika saya taruh di bawah, tidak ada. Bisakah kita katakan pena ini ada dan tiada bersamaan? Tidak, itu mustahil namanya. Ya, maka Allah itu mustahil bersifat tidak ada. Allah wajib bersifat ada. Nah, ini sifat yang wajib pertama bagi Allah Ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Dan wajib pada haknya Allah Ta'ala bersifat qidam. Apa makna qidam itu? Wallahu a'lamu bis-shawab. Hasud, nengok sesuatu yang menimbulkan syahwat, itu terkadang kita tidak bisa. Maka kata Nabi dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu cuma dapat lapar dengan haus baik. Nah, oleh karena itu guru-guru di seberang itu di KMJKS ada yang pada banyak puasa orang seberang ke banyak batal. Kalau macam tu kita buat pengajian, baiklah. Minimal meminimalisir dosa. Ya, mana meminimalisir dosa? Nengok Facebook, di Facebook orang posting buka puasa. Macam kola ilah. Ujungnya apa? Jam 5 kayak gitu, kalau apa? Berangkat pasar beli kalau pemakan ni dah go, seko tu lah kadang pemakan. Itu kadang itu kita tidak bisa nahan yang seperti itu. Nah, ngaji iko salah satu cara supaya kita mengurangi dari perkara yang membatalkan puasa. Tidak boleh itu kalau masukkan komo, masukkan kolak pisang, itu tidak boleh ya. Sesak nafas, ngambil agak-agak sepiring. Wah, kalau itu ya, itu dah ada cerita, lapar, ya. Sama dengan orang nyicip lagi berbuka. Aku nyicip lauk. Nyicip tu boleh tak? Boleh. Bukan boleh, makruh. Ya, ulama menghukumi makruh. Nyicip itu kan cuma di ujung lidah. Lah terasa asin manis, lepehkan cepat. Yang jadi masalah kalau nyicip habis 3 sendok. Itu ya batal. Tidak sesak nafas itu, maka boleh tidak berpuasa. Kalau memang sampai susah. Ada tak caranya? Ada. Cara pertama untuk mengobati sesak nafas tadi itu satu dengan diruqyah. Ruqyah itu bisa menyembuhkan, tapi kita yakin. Yang kedua, air pagi yang diembunkan. Pernah nyoba dah? Sudah pernah nyoba air apa tadi? Belum ya? Jadi air itu diembunkan, taruh di tempat yang kira-kira terkena
embun. Bisa di atas seng rumah. Jangan digarang. Kalau digarang khawatir kucing tumpah atau dimanapun. Air embun itu kemudian itu sebenarnya diminum waktu kita bangun tidur pagi hari. Nah, karena kita puasa, diminumnya ketika sahur. Ya, segelas biasa hari diembunkan. Nah, sambil dibacakan ada doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pendek, kalau catat silakan catat. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu syifa bi barakati Sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu syifaa syifa syin ya. Nawaitu syifa nawaitu asy-syifaa bi barakati al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu nawaitu syifa ya Allah. Sengaja aku minum ini air sebagai obat dengan barakahnya al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiup bismillah dulu. Bismillah, alhamdulillah, salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Macam itu ya. Kemudian ada lagi ma'u zamzam sayuqri'uka salam. Ya ma, wahai air. Ya ma, wahai air. Ma'u zamzam, air zamzam. Sayuqri'uka salam. Sayuqri'uka salam. Nitip salam kepadamu. Yang ketiga, pas nak minum bismillah dulu. Bismillah, hirup sekali, teguh, alhamdulillah. Bismillah, hirup sekali, teguh, alhamdulillah. 3 kali. Bismillah, hirup, teguh, alhamdulillah. Itu baru habiskan. Itu ijazahnya dari salah satunya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sama ada ijazah dari Abah Guru Sekumpul. Saya dapatkan dari situ. Ijazah ini saya dapatkan dari guru saya, namanya salah satunya juga dari Kiai Haji Allamah Alauddin As-Siddiqi. Salah satunya dari itu. Jadi dari beberapa guru saya gabung jadi sekok. Kita gabung jadi sekok itu. Ya. Jadi ambil air minum tadi itu juga bisa untuk obat apapun. Kita minum air putih baik. Maaf, misal kita pergi ke suatu daerah. Dan di daerah itu kita tahu bahwasanya daerah itu adalah tempat orang naruh racun, dum, misalnya. Kan kalau kita dihidangkan makanan, wajib kita tamu itu minum atau makan. Kita khawatir, ada dum beda ya, ada dum beda. Nah, caranya ini tadi, ambil, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala syifa bi barakatil Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'u zamzam sayyidina salam. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau memang ada racun di dalam itu air itu akan mengelgak dewe. Mengeluarkan racun itu sendiri. Ya, kalau ada racun. Itu saking mujarabnya. Yang kedua, Rasulullah pernah mengajarkan doa kalau kita ada apa-apa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Diminum. Kalau ada racun, ada dum ataupun insyaallah kalau dia beracun itu muncul lagi. Racunnya muncul. Tapi kalau jam tak ditunggu muncul dah ya. Muncul. Kalau tak masih minum kan minumlah, kalau dia ketik insyaallah. Ya, itu jadi contoh bagi caranya, yaitu silakan diamalkan. Siapapun boleh mengamalkan, itu dijazakan. Jadi cuba bagi selama Ramadan itu minum itu. Tapi dibaca tadi
Nah, sebenarnya yang paling bagus itu ruqyah. Diruqyah dulu. Aturannya sebelum puasa itu nak adakan ruqyah masal di Masjid Al-Ihsaniyah. Aturannya. Ya. Cuman kalau pertama mepet waktu, yang kedua izin dari Kapolsek waktu itu, izin dari Kapolsek apa ya, belum dapat, jadi kita tidak jadi. Insyaallah setelah Ramadan nanti di Masjid Al-Ihsaniyah kita akan mengadakan ruqyah masal. Siapapun boleh hadir, ikhwan wal akhwat, dan jangan takut diruqyah, sebab ruqyah itu bukan kesetanan. Banyak orang takut diruqyah, takut ruqyah aku, kamu kaget dari sudah ruqyah atau bang kata dah. Ya. Ruqyah itu bukan kesetanan. Ruqyah itu kan artinya apa? Doa. Ruqyah itu artinya doa. Janji-janji. Kalau bahasa orang pengen suwung. Ya, disuwung. Doa. Jadi dosa takut, insyaallah itu bisa jadi obat. Dan yakin ruqyah itu menyembuhkan dan menyehatkan, insyaallah. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Kita lah lewat jam kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Boleh bagi siapapun yang ingin bertanya silakan, insyaallah dapat kita jawab. Kalau belum dapat dijawab, jadi PR untuk saya buka kitab lagi di rumah untuk kita jawab selanjutnya.